Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita semua dikumpulkan di salah satu rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan kecuali kita untuk saling mengingatkan perkara hal yang berkaitan dengan agama kita. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak setelah mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita, kepada pengurus Masjid Al-Muhajirin, tokoh pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat ya, di Kota Langarah ini yang telah memberikan kesempatan kepada anak secara pribadi untuk bisa mengisi pengajian bulanan di tempat ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita lakukan menjadi catatan amalan bagi kita sebagai tambahan pahala bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dan kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian yang akan kita kaji pada malam ini dan malam-malam berikutnya insyaallah berkaitan dengan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya akan ambil daripada fiqhus sirah, memahami tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Yang ini insyaallah yang akan kita baca atau kita bawakan pada kesempatan kali ini dan kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Dan kaum muslimin di mata Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada pembahasan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa hadis yang mungkin perlu untuk kembali kita mengingat tentang keutamaan majelis ilmu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada para sahabatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati suatu taman surga, hendaklah kalian singgah sejenak. Hendaklah kalian berhenti. Dan para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Dan apakah itu taman surga ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majlisul dzikr atau majlisul ilm," yaitu majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu yang di dalamnya ada hal-hal yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya majelis ilmu dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Karena di dalam majelis zikir ini, dalam majelis ilmu ini ada hal-hal yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendatangkan ketenangan dalam hati kita, mendatangkan sakinah dalam hati kita, dan tentunya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara keutamaan yang berkaitan dengan majelis ilmu, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indahu." Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, membaca kitab Allah Subhanahu wa taala dan saling mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala di antara mereka, kecuali ketenangan akan turun kepada mereka dan juga rahmat akan turun kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan para malaikat yang memberikan naungan kepada mereka, dan Allah akan memuji-muji orang-orang tersebut. Ini menjelaskan kepada kita kaum muslimin di mata Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan daripada menghadiri majelis ilmu, yang mana ini adalah warisan daripada para nabi, dan kita semua sudah mengetahui bahwasanya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama yuwarithul ilm." Para nabi dan para rasul hanya mewariskan ilmu. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir." Siapa yang mengambil
ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya dia telah mengambil bagian yang sangat menguntungkan sekali. Jadi kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sangat penting bagi kita semua untuk mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah panutan kita. Dan tidak mungkin kita bisa mencontohi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan beliau sebagai panutan dan suri tauladan kita, kecuali kita mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu sosok untuk kita jadikan sebagai idola bagi kita dalam mengarungi kehidupan kita. Dan kita sebagai seorang Muslim tidak mungkin mengidolakan orang lain kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Di dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada suri tauladan yang baik bagi kita, dan ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada suri tauladan bagi kita semuanya. Siapapun kita, apapun status kita sebagai pemimpin, maka pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada suri tauladan. Sebagai rakyat, juga pada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada suri tauladan yang memberikan contoh kepada kita bagaimana kita menjadi seorang rakyat. Sebagai seorang pedagang, pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada suri tauladan bagi kita. Apapun profesi kita dan status sosial kita, maka semuanya telah terdapat pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contoh yang baik. Oleh sebab itu kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sangat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan, mempelajari perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka, menceritakan kepada anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga salah satu cicit daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ali bin Husain, beliau berkata, beliau mengatakan, kunna nu'allamu maghaziyan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kama nu'allamu suratan minal Quran. Kami diajari oleh orang-orang tua kami, kakek-kakek kami, tentang perjalanan hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, peperangan-peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kami diajarkan surat dalam Al-Quran. Begitu juga salah seorang ulama tabi'in, Imam Az-Zuhri, beliau mengatakan, fi ilmil maghazi ilmul akhirati wad dunya. Sesungguhnya dalam perjalanan ilmu sirah, ilmu berkaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kisah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ terdapat ilmu yang berkaitan dengan akhirat dan juga ilmu yang berkaitan dengan perkara dunia. Dan juga Al-Imam Ibnu Jauzi menyebutkan, beliau mengatakan, ra'aitul ishtighala bil fiqhi wa sima'il hadithi la yakadu yakfi fi salahil qalbi illa ayyumzaha bil raqaiqi wan nadhari fi siyaris salafus salih. Beliau mengatakan, saya melihat bahwasanya menyibukkan diri dengan pembahasan fikih, mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hampir-hampir tidak mencukupi untuk memperbaiki hati seseorang, kecuali dia menggabungkan dengan mempelajari tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafs, dan juga melihat pada perjalanan salafus saleh. Dan yang paling terbaik daripada perjalanan yang harus kita pelajari atau kisah hidup yang perlu kita pelajari adalah kisah hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus mempelajari perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangatlah penting. Kenapa kita harus mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kita tahu bahwasanya perjalanan hidup Nabi adalah bagian daripada agama. Bahwasanya perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan tentang agama kita ini. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan tentang agama kita ini, menjelaskan agama ini kepada kita melalui ucapan-ucapan beliau, dan juga melalui perbuatan-perbuatan beliau, dan juga melalui takrir beliau, persetujuan dari beliau. Makanya dengan kita mempelajari agama, perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mempelajari agama kita. Karena juga Al-Quran itu kadang turun disebabkan karena suatu
kejadian yang terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mempelajari hadis Nabi dengan mempelajari sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama saja juga kita mempelajari tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Apa yang muncul daripada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsu, kecuali apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin yang dimati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang atau mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa hal yang harus kita memperhatikan untuk betul-betul kita dapat memahami dengan sempurna tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah ma'rifatuhu sallallahu alaihi wasallam nasaban, fa huwa asyrafin nasi nasaban. Yaitu yang harus kita ketahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentang nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal yang pertama kali, kalau kita mau berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kita mengetahui tentang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mempelajari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskan kepada kita bagaimana kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara nasab. Manusia yang paling baik nasabnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada manusia yang sama nasabnya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan tentang status sosial beliau, tentang nasab beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail, wastafa min waladi Ismail bani Qinana, wastafa min bani Qinana Quraisy, wastafa min Quraisy bani Hashim, wastafani min bani Hashim." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya tentang status sosial beliau. Kenapa beliau menjelaskan? Supaya kita mengetahui bahwasanya memang beliau datang diutus di tengah bangsa Arab bukan untuk mendapatkan kedudukan, bukan untuk mencari kedudukan, karena beliau adalah manusia yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi nasab. Beliau bukan untuk mencari syaraf, kemuliaan, karena memang beliau secara nasab adalah orang yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih daripada anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ismail. Allah memilih siapa yang terbaik daripada anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata yang terbaik adalah Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menyeleksi lagi dari anak cucu Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memilih lagi siapa yang terbaik di antara mereka. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memilih Kinana, orang yang paling terbaik, keturunan yang paling terbaik daripada Nabi Ismail alaihissalam. Tidak cukup sampai di situ kaum muslimin dimati Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah kembali menyeleksi, memilih siapa yang paling terbaik daripada keturunan, karena Kinana ini akan mengeluarkan banyak anak cucu. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Allah memilih Quraisy, memilih Quraisy, orang yang paling terbaik. Dan setelah itu Allah kembali memilih siapa yang paling terbaik daripada anak keturunan Quraisy. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memilih Bani Hashim, kakek kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang yang paling terbaik daripada keturunan Quraisy. Setelah itu kembali Allah memilih yang terbaik daripada anak keturunan Bani Hashim, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wastafani min Bani Hashim, dan saya dipilih oleh Allah sebagai orang yang paling terbaik daripada keturunan Bani Hashim. Jadi kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi adalah pilihan daripada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dari satu dua kali seleksi, tetapi beberapa kali seleksi. Allah Subhanahu wa taala menyeleksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ini menjelaskan kepada kita semuanya tentang nasab yang mulia yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama sejarah berkaitan dengan nasab
keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang disepakati dan ada yang di situ ada khilaf di antara para ulama, ulama sejarah tentang nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tentunya ada yang penyandaran yang tidak benar tentang nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, adapun nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disepakati oleh para ulama itu sampai kepada kakek beliau yang bernama Adnan. Baik, kita bacakan tentang siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari segi nasab. Beliau adalah bernama Muhammad. Baik, kita hitung berapa keturunan. Muhammad bin Abdullah, kemudian bin Abdul Muttalib, kemudian bin Hashim, bin Abdul Manaf. Sudah berapa? 4. Kemudian bin Qusay, bin Kilab, bin Marrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, kemudian bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, kemudian bin Kinanah, bin Nadar, bin Kinanah, kemudian bin Khuzaimah, bin Ilyas. Sudah berapa kali? Antum sudah itu? Sudah? 15 ya? 16, 15. Ya. Semuanya tadi bin Ilyas, kemudian bin Mudar, kemudian bin Nazar, bin Ma'ad, bin Adnan. Berarti sampai kakek ke-19 di atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disepakati oleh para ulama tentang kesahihan nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sampai Adnan. Adapun dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim alaihi salam terjadi khilaf di antara para ulama, apakah penyandaran tersebut benar atau tidaknya. Di situ ada khilaf di antara para ulama, ulama nasab maksudnya. Adapun dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam, khilafnya lebih besar lagi dibandingkan khilaf yang sebelumnya. Baik, itu dia kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hal yang lain juga yang harus kita ketahui berkaitan dengan ketika kita mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita mengetahui tentang nasab beliau, yaitu kita mengetahui tahun kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana tempat beliau lahir dan juga di mana hijrahnya beliau. Ini poin kedua yang harus kita fokuskan untuk kita mengetahui kapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, di mana beliau dilahirkan, dan juga di mana tempat beliau hijrah. Kemudian yang ketiga, dan ini tentunya pembahasan yang sangat panjang yang akan kita bahas berikutnya, tentang perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari masa kecilnya beliau sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang harus kita fokuskan untuk ketika kita belajar tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang kapan, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan apa Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling terpenting untuk lagi kita mengetahui bimadza ursila walimadza, kenapa Nabi diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke bangsa Arab. Tentunya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke bangsa Arab memiliki visi dan misi, tujuan yang sangat agung sekali. Dan sirah yang akan kita bahas nanti berkaitan dengan perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjelaskan kepada kita tentang visi misi tujuan utama diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah sebagai Nabi dan Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Baik, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun tahun kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita semua sudah mengetahuinya. Tahun kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan namanya Amul Fil, tahun gajah. Tahun gajah. Kalau antum buka sejarah, kitab apa saja, pasti akan sebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun gajah. Pertanyaannya kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa tahun kelahiran Nabi dikatakan tahun gajah?
Kalau kita kan sekarang ada ya apa namanya ya kita sekarang sudah ada tahun ya. Kalau mungkin kalau hijriahnya tahun sekarang tahun 1940 masuk sekarang mau masuk 45 hijriah. Baik. Dan tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan tahun gajah. Tapi kaum muslimin Allah Subhanahu Wa Taala penanggalan atau kalender itu sebelumnya tidak pernah dikenal pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada namanya kalender, tidak ada namanya penanggalan. Yang pertama kali membuat kalender dalam sejarah Islam itu adalah pada masa pemerintahan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi kalender pertama kali, kalender Hijriah yang kita tahu sekarang, ya, itu dibuat pada masanya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau menjadikan tahun hijrahnya Nabi sebagai tahun pertama Hijriah. Ya, tahun hijrahnya Nabi sebagai tahun pertama Hijriah. Adapun sebelum masa beliau, orang-orang Arab tidak mengenal namanya kalender, ya, penanggalan. Baik, jadi mereka orang-orang dahulu, orang-orang Arab dahulu, jika ingin mengetahui tentang tahun kelahirannya, maka mereka akan menyandarkan tahun kelahiran mereka pada kejadian besar yang terjadi pada masa mereka. Ya. Dan ternyata kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersamaan dengan kejadian besar yang terjadi pada masa tersebut, yang itu penyerangan pasukan gajah ke kota Mekah yang dipimpin oleh Abraha. Makanya kenapa dikatakan Nabi lahir pada tahun gajah? Karena ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, di situ ada kejadian besar di tengah bangsa Arab, khususnya di kota Mekah pada saat itu, yaitu pasukan gajah Abraha datang ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Dan setelah itu Allah menghancurkan mereka. Dan 55 hari setelah Allah menghancurkan pasukan gajah, lahirlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Karena kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan penyerangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha, maka kita akan menceritakan bagaimana kisah pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha datang ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Wa fi ahdi Abdul Muttalib bin Hashim, جد النبي صلى الله عليه وسلم وقعت حادثة الفيل التي تزامنت مع العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاصة القصة. Berkata muallif, dan pada masa kepemimpinan Abdul Muttalib, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bin Hashim, terjadi penyerangan kota Mekah oleh pasukan gajah, yang mana ini satu masa atau bersamaan dengan tahun kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ringkasan kisah daripada pasukan gajah tadi, bahwasanya anna Abraha al-Habasyiyah naiba Malik al-Habasya fil Yaman lamma ra'a al-Araba tatawafada 'ala al-baiti fi Makkah wa tahujjuhu kulla 'amin bana kanisatan kabiratan fi San'a wa asmaha Qulais. Ya, yaitu bahwasanya Abraha, gubernur Yaman pada masa itu, yang mana pada saat itu Yaman berada di bawah pemerintahan kerajaan Habasyah yang berada di Ethiopia. Dia beragama Nasrani. Dan saat itu dia melihat orang-orang Arab datang ke kota Mekah untuk melakukan ibadah haji setiap tahunnya. Sehingga dia membuat suatu gereja yang besar di ibu kota Yaman yang sekarang, yang bernama San'a. Setelah dia membuat gereja, dia memberikan nama Qulais, nama gerejanya Qulais. Dan dia menginginkan orang-orang Arab untuk datang ke negeri Yaman melakukan ibadah sebagai ganti daripada kota Mekah. Setelah dia membuat gereja besar, ya, dia memanggil orang-orang Arab untuk datang ke negeri Yaman. Tentunya kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini sudah ada unsur politik. Ya, bukan cuma berkaitan dengan unsur agama saja, tapi sudah ada unsur politik. Karena ketika musim haji datang, orang-orang datang ke kota Mekah tentunya akan memberikan
pertumbuhan ekonomi yang bagus bagi penduduk kota Mekah. Karena Mekah saat itu tempat yang sering dikunjungi oleh orang-orang Arab, dan dia juga ingin melakukan hal tersebut. Baik, setelah itu dia mengumumkan kepada semua orang Arab untuk datang ke negeri dia, untuk beribadah di gereja yang baru dia buat. Ternyata hal tersebut didengarkan oleh salah seorang bangsa Arab yang ada di kota Mekah dari suku Kinana. Akhirnya dia pergi ke Yaman. Jadi kaum muslimin macam Allah Subhanahu wa taala, hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan orang Arab atau bangsa Quraisy pada masa tersebut, walaupun mereka menyembah patung, walaupun mereka orang-orang Quraisy menyembah patung, tetapi mereka sangat memuliakan namanya kota Mekah. Mereka sangat memuliakan namanya Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka orang-orang dahulu, orang-orang Quraisy, mereka mengharumkan terjadinya pertumpahan darah di dalam kota Mekah, dan mereka tahu hukum tersebut, tidak boleh melakukan pertumpahan darah di kota Mekah. Sehingga kalau mereka melihat ada orang yang habis membunuh orang tuanya, kemudian berada di dalam kota Mekah, maka mereka tidak akan mengganggunya. Karena sebagai pengagungan terhadap kota Mekah, karena kota Mekah tidak boleh ditumpahkan darah di dalam. Tapi kalau keluar baru tunggu, keluar daripada kota Mekah. Intinya apa? Mereka adalah orang-orang yang memuliakan Ka'bah. Mendengarkan hal tersebut, bahwasanya di Yaman, Raja Yaman atau Gubernur Yaman sudah membuat gereja, mereka marah. Akhirnya salah seorang daripada mereka pergi ke negeri Yaman, kemudian dia merusak gereja tersebut dan juga mengotorinya dengan darah dan lain-lainnya. Setelah dia merusak dan mengotorinya, maka dia lari, pulang kembali ke kota Mekah, dan Abraha saat itu marah dengan perlakuan orang Quraisy tadi dari suku Kinana, sehingga dia mengumpulkan pasukannya untuk menyerang kota Mekah, yang mana jumlah pasukannya itu berjumlah 60.000 orang. Bukan cuma 6.000 orang, hanya mau menghancurkan Ka'bah itu dia membawa pasukan 60.000 orang. Sebagian daripada mereka berkendaraan kuda, bukan kuda, gajah, naik gajah. Dan Abraha memilih gajah yang paling terbesar yang ada pada saat itu, dan dia dan pasukannya pergi ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Berjalanlah mereka dari area Yaman. Ketika sudah sampai di dekat-dekat kota Mekah, di daerah sekarang kalau kita pergi haji, di daerah Padang Arafah, sebelum masuk batasan Padang Arafah, Abraha dan pasukannya melihat ternak-ternak yang sangat banyak, yang mana itu adalah milik daripada kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia bertanya siapa pemilik barang tersebut. Dikatakan bahwasanya ternak ini pemiliknya adalah Abdul Muttalib. Dan dia diceritakan kepadanya tentang siapa itu Abdul Muttalib, bahwasanya dia adalah pembesar daripada kota Mekah, dan dia sangat disegani oleh orang-orang Mekah. Mendengarkan tentang perjalanan atau mendengarkan kisah kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abraha merasa kagum dan takjub kepada kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena dia memiliki kekuatan pasukan yang banyak, dia mengambil harta ataupun onta-onta dan juga kambing-kambing daripada kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diambil, sang pengembala pergi kepada kakek Nabi, menyampaikan bahwasanya onta-ontamu dan juga kambing-kambingmu telah diambil oleh Abraha. Kemudian dia pergi berjumpa dengan Abraha, dan ketika berjumpa dengan Abraha, maka ternyata Abraha betul ketika melihat fisik kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tambah kagum dengan kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia bertanya kepada kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma hajatuka, wahai Abdul Muttalib, apa keperluanmu datang berjumpa dengan diriku? Kemudian dia mengatakan, hajati an yaruddal maliku alayya mi'atai ba'ir allati akhadhaha. Keperluanku kepadamu adalah supaya kamu mengembalikan 200 ekor onta yang telah kau ambil dariku. Maka berkata Abraha, qad kunta a'jabakni hina ra'aituka, thumma zahattu fika hina ma kallamtani. Dia mengatakan, wahai Abdul Muttalib, sesungguhnya tadi saya sangat kagum dan hormat kepadamu. Apalagi ketika saya melihatmu, saya sangat kagum kepadamu. Tetapi setelah kamu berbicara, saya sudah tidak hilang kekagumanku kepadamu. Terus dia berkata, atukallimuni fi mi'atai ba'ir wa tarakta baitan huwa dinuka wa dinu abaika qad ji'tu li hatmihi.
Apakah kamu akan jumpa denganku hanya mau membicarakan tentang 200 ekor onta? Sementara rumah kalian, maksudnya rumah ibadah kalian yang itu adalah agama kalian dan agama warisan nenek moyang kalian, kamu membiarkannya, tidak mau melobi saya supaya jangan menghancurkannya. Ya. Apa kata kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ana Rabbul Ibli wa inna lil baiti Rabban sayamna'uhu. Wahai Abraha, yang punya tuannya onta-onta itu adalah saya. Tugas saya adalah menjaga onta-onta saya. Adapun Ka'bah sudah ada tuannya yang akan menjaganya. Kalau kamu menyerangnya silakan, kami tidak akan melawan. Dan benar kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan semua orang-orang Quraisy untuk membiarkan pasukannya Abraha berjalan menuju ke Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Satu orang pun tidak ada yang melakukan perlawanan. Mereka cuma naik ke atas gunung untuk melihat apa yang Allah akan perbuat kepada orang-orang tersebut. Dan ternyata benar, ketika mereka sampai berada di kawasan suatu lembah yang dikenal dengan namanya sekarang lembah Muhasyir atau Muhassir, yang berada di kawasan Mina, disitulah gajah-gajah Abraha tidak dapat bergerak. Mereka semuanya duduk, tidak mau berjalan menuju ke Ka'bah. Tetapi kalau mereka diarahkan ke arah yang lain, maka mereka akan berjalan dengan sangat cepat sekali. Dan setiap kali mereka berusaha untuk apa? Untuk mengarahkan ke arah Ka'bah, unta itu pun ataupun gajah-gajah tersebut tidak akan mau berjalan. Dan saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau mendatangkan bala tentaranya berupa pasukan, berupa burung-burung ababil, membawa 3 batu, yang mana 3 batu itu dilemparkan kepada pasukan gajah, dan semua orang yang terkena dengan lemparan tersebut, kulit mereka akan ataupun daging mereka akan merusak ibarat daun yang dimakan ulat. Dan ini yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan orang-orang membalas tipu daya orang-orang pasukan fil, ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah Allah sudah membalikkan tipu daya mereka? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah memberutus kepada mereka burung-burung ababil yang melemparkan mereka dengan bebatuan, dan orang yang terkenal dengan bebatuan tersebut maka kulitnya akan rusak seperti daun yang dimakan ulat. Hai kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kisah peperangan atau kisah pasukan gajah menyerang kota Mekah ini mengangkat nama bangsa Arab atau nama Quraisy di tengah-tengah bangsa Arab. Setelah kisah tersebut, maka jadi tersohorlah orang-orang Quraisy. Mereka bisa mengalahkan pasukan besar yang dikirim oleh Abraha. Padahal tentunya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat, ya, kota yang dimuliakan pada masa dahulu yaitu kota Mekah, dan juga sudah ada yang namanya Palestina, yang mana di situ adalah tempatnya para nabi dan para rasul. Dan ketika masa tersebut, penduduk kota Mekah mereka adalah orang-orang yang sudah menyimpang daripada agama Nabi Ibrahim. Mereka sudah melakukan penyembahan terhadap patung-patung. Maksudnya orang-orang musyrik. Ya. Penghuni atau penduduk Mekah saat itu adalah orang-orang musyrik. Mayoritasnya adalah orang-orang musyrik. Dan Palestina saat itu yang tinggal di sana adalah orang-orang Nasrani, yang masih lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka lebih dekat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada masa tersebut. Tetapi mereka dijajah oleh bangsa Romawi pada saat itu. Dan Mekah, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah dijajah oleh bangsa luar, tidak akan pernah dijajah. Ya. Makanya ketika Abraha berusaha untuk datang ke kota Mekah, melawan kota Mekah, menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang menghancurkan mereka. Ini menjelaskan kepada kita bagaimana Allah menjaga kota Mekah.
Ya. Tidak akan ada orang yang bisa masuk untuk menguasai kota Mekah daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Ya. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Makanya kalau ada yang coba-coba mengatakan kita serang ya Ka'bahnya orang-orang Islam, kita rebut. Ya. Tidak perlu kita lagi protes. Biarkan saja, kita dukung. Suruh saja dia pergi. Maksudnya bukan dukung tenaga dan doa. Biarkan saja dia pergi. Karena kenapa? Ketika mereka pergi ke sana, mereka Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasan kepada mereka. Allah yang akan menghancurkan mereka. Jadi yang menjaga Ka'bah, muslimin dimati Allah Subhanahu wa taala. Yang menjaga Ka'bah itu bukan Raja Salman yang sekarang, bukan Raja Saudi, tetapi yang menjaga Ka'bah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ala anqabil Madinah, ya, malaikatu. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dalam setiap sudut-sudut kota Madinah dan kota Mekah itu ada malaikat yang akan menjaga dua kota tersebut. Yang menjaganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Quraisy ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah, ya, mereka lambat, tidak cepat untuk menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kapankah? Pertanyaannya, kapankah orang-orang Mekah itu berbondong-bondong masuk Islam? Ya, mereka berbondong-bondong masuk Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah merebut kembali kota Mekah dari kekuasaan orang-orang Quraisy atau yang kita kenal dengan pada masa Fathul Mekah. Ya, disitulah ketika Nabi sudah mengambil kembali Mekah dari orang-orang Quraisy, menguasai Mekah, barulah orang-orang Quraisy mereka berbondong-bondong untuk masuk Islam. Salah satu alasannya, ya, karena kenapa tidaklah Mekah ini bisa dikuasai oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi berhasil menguasai kota Mekah, menunjukkan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ini diketahui oleh orang Quraisy sendiri. Baik, kaum muslimin dimati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sebutkan tadi. Ketika pasukan gajah datang ke kota Mekah dan Allah menghancurkan mereka, maka kejadian ini mengangkat, ya, status orang-orang Quraisy, nama mereka di tengah bangsa Arab. Mereka semakin disegani oleh orang-orang Arab yang lainnya. Karena pasukan yang besar yang dipimpin oleh Abraha tidak dapat masuk ke kota Mekah, bahkan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bertepatan dengan tahun kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kejadian ini tentunya ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, yaitu kejadian besar ini untuk menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang akan diutus di tengah-tengah bangsa Arab. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala, langkah pertama kali yang Allah berikan kepada sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengangkat nama suku Quraisy itu sendiri. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu kita? Tinggal berapa menit? 2 menit? Baik. Ya. Kalau tinggal 2 menit berarti ya kita cukupkan sampai pembahasan kisah penyerangan pasukan gajah, ya. Karena sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang baru tentang maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang kisah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena kalau untuk kita mengkaji tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, ini sangat bersambung lagi pembahasannya, ya. Jadi kalau waktu cuma 2 menit sudah tidak akan cukup lagi, insyaallah. Kita akan lanjutkan besok subuh, ya. Kita lanjutkan besok subuh berkaitan dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jelaskan, ya, bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah. Saat itu beliau sudah ditinggalkan oleh ayahanda beliau. Beliau cuma ditemani oleh ibunda beliau dan kakek beliau yang ada di kota Mekah saat itu. Dan itu kita akan jelaskan insyaallah pada besok subuh berkaitan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, berkaitan dengan kelahiran mungkin kita masih ada 1 menit lagi, ya, sebagai pembuka dari apa yang akan kita bahas besok pagi.
tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita ketahui bahwasanya di situ terjadi khilaf di antara para ulama tentang tanggal lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di situ ada beberapa pendapat yang disebutkan oleh para ulama tentang kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Naam, beliau lahir pada hari Senin. Sudah sepakat para ulama bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin. Adapun tanggalnya ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 15. Ya, jadi berkaitan dengan tanggalnya ya, tidak ada yang disepakati oleh para ulama berkaitan dengan tanggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disepakati oleh para ulama adalah tentang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafatnya Nabi itu pada hari Senin juga, ya. Dan tanggalnya adalah 12 Rabiul Awal. Jadi kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah lahir pada hari Senin, ya. Wafatnya juga pada hari Senin. Dan juga hijrahnya meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah hari Senin. Masuknya juga ke kota Madinah itu pada hari Senin. Jadi memang ya, hari Senin ini sangat erat kaitannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun lahirnya, adapun meninggalnya, ya seperti yang kita katakan tadi, beliau wafatnya pada hari Senin, ya, di waktu duha, tanggal 12 Rabiul Awal. Baik, itu aja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Terima kasih atas kehadirannya dan juga apa yang antum sudah luangkan waktu untuk mendengarkan apa yang kita jelaskan berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencatat apa yang kita lakukan ini sebagai amal kebaikan kita di dunia, terlebih lagi di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.